Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin nurid dzat wa sirris sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa ashabihi dzawil qadat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Hadirin para undangan daripada Abi Zaki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri undangan daripada beliau Abi Zaki, untuk sama-sama kita mendoakan atau memperingati haul daripada guru beliau Sayyidil Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf dan juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf dan juga guru-guru beliau yang lain. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita baca daripada doa-doa dan surat Yasin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada almarhum yang kita hauli pada malam hari ini, dan kita insyaallah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada beliau semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia apabila dia sudah selesai tugasnya hidup di dunia, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila wafat seorang anak Adam manusia, maka akan terputus amaliyahnya. Seluruh amaliyahnya akan terputus. Ibadahnya akan terputus. Tidak Allah berikan kesempatan lagi dia itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang ada, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita yang ada di alam kubur sana, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangkitkan hanya 1 detik saja untuk bisa beramal soleh. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka. Mereka sudah diambil oleh Allah, mereka sudah masuk ke alam barzah. Sudah beda alamnya dengan kita, dan mereka tidak diberikan kesempatan lagi untuk beramal. Maka dari itu, mumpung kita hidup di dunia, kita banyak beramal, kita memperbanyak bekal kita untuk bekal atau sangu kita tatkala kita berada di alam barzah, dan juga nanti kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tatkala hidup di dunia, mereka dituntut untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala wafat, dia sudah tidak bisa beramal lagi. Apabila manusia wafat, maka terputus segala amalnya kecuali 3 hal, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah. Sedekah yang jariyah. Harta kita yang kita gunakan untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita gunakan untuk membantu perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harta itu hanya sedikit yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah harta yang bermanfaat bagi kita untuk bekal kita di alam kubur sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat daripada harta yang kita miliki adalah harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta kalau masih di tangan kita, belum tentu itu milik kita seutuhnya. Bahkan ada seseorang yang dari muda dia bekerja sampai umur 50, 60 tahun. Kemudian setelah masa pensiun, dia baru merasakan nikmatnya harta yang dia kumpulkan selama puluhan tahun. Hanya 10 tahun dia merasakan kenikmatan harta tersebut, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bakal menikmati harta yang dia kumpulkan? Tentu orang lain. Istrinya, anaknya, bukan dirinya. Tapi harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang hakiki yang akan kita bawa sebagai bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Misalnya kita memberikan sumbangan ke pesantren ini, ke madrasah ini,
ya satu misalnya keramik saja, selama keramik itu masih dipakai untuk ya kegiatan belajar mengajar atau di masjid dipakai keramik itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah wafat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Walaupun kita sudah wafat, tapi ilmunya apabila ada orang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka pahalanya akan mengalir terus. Ada orang tidak tahu sholat, kita ajari sholat, tahu-tahu dia jadi orang yang soleh, ahli ibadah, ahli sholat, maka yang sudah di alam kubur yang mengajari tadi akan mendapatkan pahala jariyah terus. Orang yang mengajarkan alif, ba, ta, ya, jangan kita anggap remeh. Itu adalah dasar daripada kita untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau seandainya si murid yang kita ajari alif, ba, ta tersebut menjadi orang yang pintar, kemudian dia tidak lepas daripada membaca Al-Quran, maka si ustadz yang mengajarinya di alam kubur sana selalu mendapatkan pahala daripada apa yang dibaca oleh murid yang diajari tadi. Ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan bekal tatkala kita di alam barzah, alam kubur, dan juga nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah awwaladun salihun yad'u lahu. Yang ketiga adalah waladun saleh, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Orang anak-anak, maka dari itu anak-anak ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, titipan Allah Subhanahu wa taala. Makanya titipan tersebut harus kita betul-betul jaga, harus kita berikan mereka pendidikan, berikan mereka pengenalan kepada Allah agar mereka tahu Allah, tahu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tahu kepada Al-Quran, tahu kepada Islam, agar mereka bisa hidup bermanfaat dan kelak tatkala kita wafat bisa mendoakan kita orang tuanya. Habib, kalau orang yang tidak punya anak bagaimana? Berarti tidak ada yang mendoakan? Tidak. Jadi walaupun orang itu tidak punya anak, yang dianggap anak yang soleh, saudara-saudaranya sesama muslim. Doa-doa daripada kaum muslimin yang ada di masjid mendoakan kita tatkala khutbah Jumat, si khatib mengatakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa orang-orang mukmin yang orang-orang muslim yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Berarti yang sudah wafat, yang tidak punya anak juga mendapatkan kiriman doa daripada doa saudara-saudaranya muslimin yang masih hidup di dunia. Jadi anak yang ketiga adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan insya Allah malam hari ini beliau Abi Zaki mengadakan haul daripada guru beliau, daripada orang-orang tua beliau. Ini menandakan ya beliau termasuk golongan anak-anak yang saleh insya Allah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan kita semuanya insya Allah ya termasuk golongan anak-anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tua kita yang sudah wafat. Dan ini salah satu cara seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa kita mengambil ibrah dan manfaat, dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.